enak jadi ikan. Makan tinggal makan. Kagak mikirin cicilan. Kagak mikirin bayar listrik. Sobat Bapak Ganjar, kedengeran di curhatan dikit ya tadi ya, udah nggak usah dihiraukan. Ini suasana yang sungguh membuat hati tenang. Suara air, melihat ikan yang berenang dengan sangat tenang, suasana pedesaan yang sangat mempesona, udara yang segar. Tim Bapak Ganjar sedang berada di daerah Ponggol, daerah Magelang. Dan ini kita tetap akan mendatangi salah satu UMKM juga yang berhubungan dengan tentang seni. Dan yang ini ada spesifikasinya nih, edisinya nih. Ini berhubungan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa. Program ini adalah inisiasi dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Jadi beliau itu berinisiatif bagaimana caranya untuk membantu para pejuang cuan, khususnya UMKM yang terkena dampak COVID-19 kemarin. Udah janjian sih sama si mbaknya sih, katanya mau kesini sambil bawain sarapan. Lapak Ganjar, laris manis. Halo Kang, udah sampai. Udah. Halo Halo Mbak, apa kabar? Baik. Enak ya Mbak ya, begini ya. Nggak ngeliat ikan tadi lahap banget makan ini. Mbak punya nasi anget nggak? Oh, ada? Siapa tahu pakai ini juga enak kayaknya Mbak. Wah bercanda Mbak. Bisa aja. Nah Sobat Lapak, di samping saya sudah hadir ownernya. Oh ya, Mbak kan pernah posting di Instagramnya Pak Ganjar. Iya, betul. Jadi ini edisi 49 tentang kerajinan dan merchandise. Tematik tentang Bung Karno, Pancasila, dan Indonesia. Itulah Sobat Lapak. Kenapa saya bilang tadi hubungannya erat dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul ya Mbak? Emang di sini sempat membuat patung Bung Karno ya Mbak? Iya, betul. Saya punya dua model patung Bung Karno. Ada dua? Iya. Sebelum lanjut ke sana Mbak? Iya. Saya ingin bertanya tentang sejarah Paramita dulu. Dari nama aja. Kalau dari bahasa Pali, nama Paramita itu sebenarnya artinya kesempurnaan. Tetapi awalnya kenapa kami memilih nama Paramita itu sebenarnya karena kakek saya yang tahun 65 datang kemari itu bernama Paramita Hyeni. Jadi saya menghormati beliau, saya ingin menggunakan nama beliau untuk sanggar saya. Tapi kebetulan karena saya dekat dengan Biku Sri Panyavaro Mahatera di Mendut situ. Nah, beliau sempat datang ke rumah, lalu saya sempat bertanya, Bante, jika saya buat sanggar art shop sendiri dengan nama Paramita, apakah bagus? Lalu Bante mengatakan sangat bagus Desi, Paramita itu artinya kesempurnaan. Kesempurnaan. Tapi bagaimanapun juga tetap harus ada korelasinya dengan Andra and the Backbone. Sempurna. Mbak sendiri pasti bergelut di bidang seni pahat ini kan? Iya. Basicnya Mbak dari mana Mbak? Apakah ada formalnya atau emang bagaimana nih Mbak? Saya otodidak, diajarin oleh ayah saya dari usia saya masih 12 tahun apa ya kalau nggak salah. Saya diajarin mahat batu. Batu? Batu. Semua jenis batu? Satu batu waktu itu. Waktu masih batu putih, paling empuk kan. Oh di presto dulu tuh gimana tuh batunya Mbak biar empuk? Dalam seni patung kan maksudnya bisa dibilang ini kalangan tertentu nih Mbak. Terus ini marketnya tuh kemana aja nih Mbak? Pangsa pasarnya ya tentunya salah satunya ya pecinta artwork ya. Sudah pasti. Sudah pasti. Yang kedua itu
kita lebih ke vihara. Karena vihara itu pasti membutuhkan Buddha Rupang dan mungkin murid Sang Buddha dan mungkin altarnya dan lain sebagainya. Mereka cenderung lebih menyukai batu candi karena batu yang sama yang dipakai untuk pembuatan Candi Borobudur. Jadi karena mereka menghormati Candi Borobudur sehingga mereka lebih cenderung sering menggunakan batu candi. Berarti di sini hasil karya seninya itu lebih cenderung banyak ke tentang Buddha ya Mbak ya? Buddhis. Kalau kebetulan yang sanggar saya Buddhis. Ukuran yang paling besar pernah dibikin ukuran segede apa di sini Mbak? Kalau saya pribadi, Sanggar Paramita paling besar yang pernah kami buat adalah Buddha Rupang tinggi 7,2 meter dari aluminium. 7,2 dari aluminium? Iya. Itu pesanan untuk Vihara Santi Graha dan Vihara Sinar Parama Borobudur di Berau dan Tarakan, Kalimantan. Oke, itu kan segede itu Mbak? Iya. 7,2 meter loh? Iya. Nggak mungkin satu gelondongan gitu dong? Berarti gimana, per piece atau gimana? Iya, jadi kemarin kita potong menjadi satu Buddha Rupangnya, kemudian teratainya, kemudian auranya. Oh. Jadi kemarin kita pengirimannya menggunakan kontainer ke Kalimantan. Kebetulan yang untuk Tarakan belum kami kirim. Wah, penasaran nih, seperti apa? Pasti akan luar biasa. Lanjut ya, Lapak Ganjar, laris manis, berangkat. Ini yang 7,2 meter. Ini Yang ini? iya, tapi ini cetakannya. Oh, ini cetakannya. Iya. Ini bahannya dari aluminium tadi ya Mbak ya? Iya, jadi ini Kalau cetakan dari sendiri? fiberglass. Fiberglass? Iya. Oh. Nah, ini versi mininya. Oh. Karena kami berpikir ini barang yang besar kan. Takutnya nanti kita ada salah skala atau proporsionalnya. Jadi kita buatkan yang versi kecilnya dahulu, tinggal kita skala perbesar untuk hasil akhirnya. Oh, seperti itu. Ya, dan nanti hasilnya kayak seperti ini. Warnanya pun seperti ini. Warnanya seperti ini, cuman ukurannya 7,2 meter. Nanti masih ada tatakan di bawahnya untuk yang di Berau itu masih ada landasan tinggi 2,5 meter. Bukan ini berarti ya? Ini teratainya. Teratainya, Iya, ini tapi ada teratainya. tatakannya 2,5 meter kalau yang di Berau itu. Iya, nanti masih ditambahin tatakan. Tahapannya ini apa aja Mbak? Untuk pembuatan cetakan dulu dong berarti ya? Ya, kalau pertama bikin model dulu. Bikin model dulu. Pakai tanah liat. Setelah buat model, kita cetak fiber. Akhirnya nanti ini kalau untuk ke proses aluminiumnya, ini kita potong lagi menjadi kecil-kecil. Lalu kita cetak lagi, kita buat cetakan lagi moldnya. Panjang prosesnya ya? Iya, pakai pasir silika dicampur water glass. Boleh gitu. lihat nggak? Ya setidaknya selintas gitu lah Mbak. Boleh Proses sekali. pembuatannya. Boleh sekali. Widih, ini patung apa ini Mbak? Ini Raja Vietnam. Oh. Ini pesanan dari Ho Chi Minh City. Ini modelnya Kang. Jadi ini dari tanah liat. Yang ngerjain si Mas ini? Iya. Satu orang? Biasanya ditemenin satu orang lagi, apprentice. Berapa lama? Sebulanan. 1 bulan? Iya. Ini buat modelnya kemudian nanti dicetak? Iya, nanti dicetak fiber seperti ini nanti, Kang. Jadi Berarti dihancurin dong? dihancurkan. Bro, ikhlas nggak ngeliat karya seninya dihancurin gitu? Ternyata setelah seindah ini, sekeren ini, dan prosesnya tidak sebentar, perlu ketelitian yang sangat luar biasa. Itu sampai garis-garis kain pun itu satu-satu dibikin loh, detailnya loh. Ini cetakan yang lain ya Mbak, tapi kira-kira Iya, bentuknya betul. seperti ini nanti? Iya, betul. Jadi awalnya begini, Kang. Nah, terus kita pakai sekat gitu, kita kasih sekat di sininya, dikasih sekat-sekat gitu. Kita lapis pakai fiberglass sama resin. Setelah itu jadilah keras seperti ini, Kang.
kita lepas satu persatu kan, ini makanya ini lepas-lepasan kan. Ini lepas-lepas sendiri-sendiri. Setelah sudah jadi, setelah jadi seperti ini baru kita balik dari bawah kita isi. Dicor. Ya, dicor. Kalau yang untuk cor full, kalau yang enggak, ini kita buka, kita kuas-kuas Per bagian. per bagian. Nanti baru disambung-sambung. Betul. Oh. Nanti Kang Pepi bisa mencoba membuat satu fiber. Oh. Boleh Mbak? Boleh. Wah. Yaudah, kita coba lihat ya proses seperti apa ya. Mari Mbak, mari Mbak. Baik, Nggak sabar siap. nih. Dan ini cetakannya ya? Iya, jadi awalnya kan menjadi seperti Ah. tadi. Setelah tadi itu kita isi dulu dengan fiberglass lagi. Setelah keluar, baru yang keluar itu kita finishing lagi. Setelah kita finishing semuanya, baru kita cetak silikon. Gitu. Sekarang ini adalah proses pencetakan. Pencetakan untuk fiber. Oh, itu campurannya apa Mas? Katalis. Oh iya. Pemesanan Mbak, pernah paling jauh kemana Mbak? Paling jauh kalau saya pribadi baru ke Vietnam, Kang. Ke Hanoi, ke KBRI. Waktu itu pemesanannya miniatur Borobudur 5x5. 5x5 meter? Iya. 5 meter gede loh. Setelah itu udah diaduk tadi, dioles-oles. Iya. Gimana Coba ngoles-oles, Mas? diajarin Mas, satu Mas. Harus tebel ya? Iya. Nah itu kalau yang nanti bagian kepala itu nanti detail-detailnya benar-benar harus dipuaskan. Kalau nggak nanti hasil keluarnya bisa compel-compel. Udah. Coba dicek lagi Mas, takut ada yang kelewat. Jadi ini ditunggu agak kering sedikit ya Mas. Baru Ditemplok, udah gitu diisi lagi, tambah lagi untuk dipadetin. Iya betul. Oh berarti dia nggak kopong dalamnya ya Mbak ya? Kalau yang ini enggak. Ini fiber. Oh yang ini fiber sama kayak ini berarti ya? Iya betul. Cuman ini di finishing pakai chrome, cat chrome. Jadinya warnanya seperti aluminium. Buddha itu ada beberapa gayanya ya. Iya betul. Ini saya baru lihat gaya seperti ini Mbak. Maksudnya posisinya. Iya karena kebetulan ini replika dari Buddha Rupang yang sudah hilang dari tahun 1930. Jadi Buddha Rupang ini asli Indonesia. Jadi wajahnya, bentuknya ini asli Indonesia dan asli dari Kalimantan. Nah ini ditemukan di Kalimantan, kemudian waktu itu ditemukannya dalam bentuk perunggu dan hanya setengah badan begitu. Terus dibawa pameran ke Prancis tahun 1931. Nah terjadilah kebakaran di sana, patung ini ikut menghilang. Jadi sebenarnya sudah tidak ada jejak dari patung ini, makanya Bante Sri Panyavaro Mahathera membuat replikanya supaya kita punya catatan sejarahnya begitu. Tahun 31 ya? 1931. Tunggu keras berapa lama nih Mbak? Ini sudah mulai keras. Oh udah. Ini sudah mulai keras. Terus ditemplokin. Iya. Set. Cakep. Mbak, dari semua hasil karya Mbak, yang paling berkesan yang mana Mbak? Paling berkesan ya ini, pembuatan patung 7,2 meter itu. Seolah kita ikut merajut sejarah, mengingat kembali. Nah itu sangat berkesan buat saya karena pada akhirnya kita membuat tiga ukuran dari yang ini 40 cm, kemudian 120 dan 7,2 meter. Wah. Itu semua diarahkan mulai dari model dan semuanya dari Bante Sri Panyavaro Mahathera langsung. Sebelum terbentuk ini pun maksudnya tetap berkonsultasi ya? Iya, beliau datang kemari hampir 1 bulan full itu hampir setiap hari beliau datang untuk mengecek, oh ini kurang
jubahnya salah, tangannya kurang begini. Itu beliau sangat detail. Nah, ini tinggal nunggu sekitar 10 menit lagi, kering dan kira-kira seperti ini tadi pembongkarannya ya. Bentuknya beda, tapi prosesnya sama ya Mbak ya berarti Iya, ya. betul. Nah, kalau begitu kita lanjut ke pembuatan tempat lainnya Mbak yuk. Siap, baik. Baiklah. Ayo, berangkat. Ini semua hasil pahat Mbak? Iya, betul. Bukan cetakan Mbak ya? Yang ini doang yang cetakan. Ini aluminium ini, Kang. Yang ini? Iya. Kalau yang ini Mbak? Nah, ini dari batu putih, Kang. Oh, bukan karena diwarnain? Bukan, ini asli batu putih. Satu gelondong batu? Satu gelondong batu. Segede ini? Iya. Wow. Kalau ini batu apa nih Mbak? Itu batu kali. Batu kali itu berbeda dengan batu candi, Kang. Jadi Loh. kalau batu kali itu seperti ini ya, ini yang lebih besarnya. Oh, ini lebih besar. Ini batu kali? Ya, ini batu kali. Batu kali itu dia pori-porinya tertutup. Sangat halus, jadi Iya. saat dia dipoles, dia bisa mengkilat seperti marmer. Kalau batu kali yang mana Mbak? Ini batu apa? Batu candi. Candi? Ini, Kang. Ini batu candi. Nah, ini kan stupa. Bukan karena bentuknya candi kan? Bukan kan? Ini stupa kotak namanya. Oh, karena jenisnya batu candi. Oh iya, lebih kasar ya. Lebih kasar Ada dan dia pori-porinya. pori-porinya banyak. Sehingga dia Oh. dipoles pun tidak bisa mengkilat. Oh. Dan dia lebih menyerap air. Kalau yang itu nanti kalau hujan, dia tergenang airnya kalau yang batu kali. Kalau yang ini airnya menyerap ke dalam. Oh begitu. Iya. Untuk misalnya patung Ganesha aja nih, ini patung Ganesha kan? Iya, betul. Ini proses pembuatan bisa berapa lama Mbak? Kalau yang seperti ini mungkin 2 bulanan. 2 bulan. Iya. Ini dari batu apa nih Mbak kalau yang gunungan ini? Kalau gunungan ini cetak GRC, Kang. Apa tuh? GRC itu campuran antara fiberglass dengan semen yang kita mix dengan cara kita sendiri dengan batu kuarsa, batu silika. Jadi dia pakai bubuk pasir silika sehingga dia keras sekali. Ya, kalau lembek melenoi-melenoi gitu. Masih banyak lagi yang akan kita lihat. Semuanya berbau tentang karya seni. Lanjut. Oh, itu lagi mahat-mahat tuh Mbak. Iya, betul. Nah, ini proses awalnya, Kang. Segelondong gini. Segelondong seperti ini. Secara gambaran cepatnya yang proses kedua gimana bentuknya Mbak? Nah, kurang lebih yang di sampingnya Kang ini. Oh ini. Ya, Kalau ini kan beda batu kayaknya Mbak ya. Ini batu batu candi. candi ya, lebih ada Iya. pori-porinya ya. Nah, ini Kang, kadang-kadang batu candi itu, batu gelondongan itu kan karena kalau kita beli kotak seperti itu. Terkadang ada cacat. Oh, ada Cacat gumpal-gumpal bawaan gitu dari- ya. Jadi yang seperti ini kita nggak lanjutkan. Oh. Karena ini kan di kepala kan. Ini nggak bisa dibuat lagi. Oh, nggak bisa dikecilin lagi ya karena nggak proporsional jadinya. Kurang Ya. proporsional. Itu suplai batunya dari mana Mbak? Dari Gunung Merapi kalau yang batu candi, Selalu dari sana. iya. Tapi semua batu di sana, kayak batu putih tadi, terus Oh batu kali, enggak, kalau beda lagi. batu ya beda-beda tempat. Setelah ini, Iya. Mbak bilang tadi tahap ketiga itu pembentukan. Apa pembentukan yang Masih belum pembentukan detailing ya? kasar, ya betul. pembentukan kasar? Ini ada di sini, Kang. Oh ini. Iya, nah ini. Jadi ini masih tahap pembentukan kasar. Nanti menjadi halus seperti ini. Dan beda pengerjaan lagi orangnya. Iya, beda orang. Oh. Dan ini adalah tahap Ini tahap ketiga. Kurang lebih ini sudah 80%, Kang. Nah, yang itu sudah Ya, ini sudah 100%. 100% jadi. Iya. Ini batu putih. Batu putih super. Mbak, dari maksudnya kan pengerjaan aja ada 3 tahap, terus bagian shipping juga ada, terus bagian administrasi juga ada. Total karyawan di sini berapa orang, Mbak? Kurang lebih saya punya karyawan tetapnya 30 orang. Karyawan tetap? Iya. Yang tetap ya? Tetap. Berarti ada yang freelance? Ada. Itu kalau yang freelance biasanya di bidang apa, Mbak? Kalau saya yang freelance itu di bidang misalnya yang bagian
pemahat kasar tahap awal. Oh, pemahat kasar itu kebanyakan Iya. freelance. Saya lihat begitu banyak patungnya Mbak ya. Ini emang pemesanan atau emang udah dibikin dari awal Mbak? Bikin duluan gitu loh. Kalau kebanyakan sih ini memang by order ya Kang. Kebanyakan. Tetapi yang kita lihat tadi sama Kang Pepi kita lihat di sana tadi, itu memang ready stock yang kita punya. Oh, jadi tapi nggak banyak ya Mbak ya? Iya, cuman yang seperti ini sudah semua pesanan orang. Boleh nanya harga nggak Mbak? 700.000 dari 700.000. 700 sampai. Oke. Bahan yang paling mahal apakah berupa logam atau berupa batu Mbak? Antara batu candi, batu putih super dengan aluminium itu sebenarnya kalau di meter persegi sama. Cuman bedanya kalau aluminium itu kalau kita belum punya model, ya ada ongkos model yang jadi bikin lebih mahal. Paling most wanted, paling disukai oleh customer biasanya bahan apa Mbak? Batu atau logam? Di tempat saya lebih banyak orang yang prefer ke batu candi. Batu candi? Iya. Oke, karena berasal lebih kayak natural kalau ya buat mereka. Iya, betul. Dan karena kebetulan customer saya kebanyakan Buddhis, jadi mereka cenderungnya ke Borobudur. Nah Mbak, Ya. kita sudah melihat hampir semua prosesnya. Iya. Tapi kita belum melihat yang sudah diposting sama Pak Ganjar. Bolehkah kita melihat itunya Mbak, hasil karyanya? Siap, baik. Lanjut, Mari silakan, Mbak. silakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yang kita bahas dari awal nih Sobat Lapak. Jadi ada patung proklamator kita. Saya langsung nanya boleh Mbak ya? Boleh, silahkan. Ini emang pemesanan orang atau emang punya pribadi Mbak? Sebenarnya pribadi. Oh gitu. Iya. Sebenarnya dahulu waktu sebelum pembuatan itu ada almarhum Bapak Joko yang punya pabrik kertas di Jogja. Dia sempat bilang, Mbak, buat dong Mbak patungnya Pak Karno gitu. Nanti kalau misalnya ini saya mau pasang di rumah. Oh. Nah, saya buatlah satu yang ini waktu itu. Terus kita buat satu lagi ya untuk kesenangan pribadi aja sebenarnya. Oh gitu. Lalu. Mbak terlibat langsung dalam pembuatan patung ini? Iya, saya kebetulan ya itu kata pepatah, katanya patung Pak Karno tuh nggak bisa mirip kalau nggak ada kena sentuhan wanita katanya. Oh iya. Gitu. Ini detailingnya luar biasa loh. Keren. Nih proses pembuatan berapa lama nih Mbak? 5 bulan. 5 bulan. Karena kita agak rewel di detailnya waktu itu. Oh iya, iya. Karena saya lihat detailnya ini luar biasa banget Mbak. Lekuk baju lah, sampai Iya. celana pun lekukan celana, bahannya tuh sampai detail garis tangan, terus garis muka. Terutama wajah kan. Iya. Tahun berapa waktu bikin ini Mbak? Sebelum pandemi, berarti sekitar 2,5 tahun yang lalu. Sebelum pandemi. Kena imbas nggak sih Mbak setelah pandemi? Pandemi, awal-awal pandemi kena imbas pasti. Kan pada saat itu ada protokol juga yang mengatakan kayak kami tidak boleh bekerja karena nggak boleh ada kerumunan dan lain sebagainya. Itu jadi kita benar-benar nggak bisa mempekerjakan tukang. Setelah diposting sama Pak Ganjar, apa yang dirasakan dampaknya? Dampaknya sih followernya emang nambah banyak sih Kang. Dan kalaupun memang ada yang mau berminat, kalau by order nih Mbak, misal selain kan di sini semuanya Buddhis nih. Iya. Kalau di luar itu boleh, bisa? Bisa. Nah. Misalnya relief flora fauna atau pot misalnya. Ngobrol aja. Kalau emang berminat silakan ngobrol. Mungkin kalau pemesanan lewat mana nih Mbak? Ada Nanti Instagram? bisa ada Instagram Instagramnya apa? Sanggar Paramita Art Shop. Sanggar Paramita Art Shop. Iya.
Untuk Sobat Lapak Ganjar juga jangan lupa ya, pantengin terus Instagramnya Pak Ganjar Pranowo dan Instagramnya Lapak Ganjar. Ada 2 tuh ya. Kalian boleh posting sesuai dengan edisinya. Ya, udah gitu di-mention ataupun di-tag ke Pak Ganjar dan sama Lapak Ganjarnya. Oke? Jangan lupa itu ya. Mbak, kita mau izin untuk masang stiker boleh? Boleh. Karena kita biasanya mendatangi satu UMKM, berarti UMKM tersebut sudah menjadi UMKM pilihan versi dari Lapak Ganjar. Segini ya? Ya, boleh. Sudah resmi menjadi UMKM pilihan versi dari Lapak Ganjar. Satu bangsa yang besar adalah satu bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Setuju, Mbak? Setuju. Setuju. Lapak Ganjar, laris manis. Tring!